Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, kapanpun kalian melihat video ini. Jadi di pertemuan ini kita masuki bab 8. Kita akan mempelajari operasi file pada Python. Nah, untuk tujuan sendiri di sini kita dapat menjelaskan operasi open, write, append, dan close, serta dapat mengimplementasikannya. Nah, untuk pengantar, jika aplikasi yang sudah kita buat semakin besar dan kompleks, maka penyimpanan data akan menjadi suatu perhatian khusus. Nah, data tidak bisa kita simpan lagi ke dalam suatu variabel karena akan membuat aplikasi menjadi semakin rumit. Jadi Python menyediakan fungsi operasi file sehingga kita dapat menyimpan data ke dalam piranti penyimpanan seperti hard disk. Operasi file pada Python ini bekerja layaknya manusia biasa. Jika kita ingin membaca file dan menulis data ke dalam suatu file, maka pertama-tama kita buka file tersebut. Jika belum ada, maka kita buat dulu. Nah, jadi seperti itu. Ini lebih untuk mempermudah, lebih sistematisnya terorganisir. Nah, kemudian kita lanjut untuk membuka file pada Python. Pada Python sudah memiliki fungsi, yaitu ini dan menyediakan fungsi yang bernama open sama garis kurung buka kurung tutup. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Misalnya ini kita membuat variabel f, kemudian kita panggil fungsi open, kemudian di dalam kurungnya kita masukkan nama file. Nama filenya yang akan kita buat atau yang sudah ada. Kalau misal belum ada, ini nanti otomatis akan membuat sendiri pada folder atau directory PC kita. Nah, kemudian ini kita juga bisa membuka pada folder lain. Misal kita memiliki file pada folder lain, kita bisa menggunakan dengan ini. Seperti ini. Nah, kita masukkan directory-nya, kemudian foldernya apa, kemudian filenya di mana. Selanjutnya di sini yang baris ketiga ini ada tambahan R+ ini. Nah, untuk R+ ini untuk modenya kita pakai seperti apa. Kalau R+ ini berarti ini muka file untuk dilakukan modifikasi. Nah, ini nanti ada bermacam-macam modenya. Nah, ini ada R, W, A, R+, dan A+. Untuk R itu read, fungsi untuk membaca, W itu write, mode untuk menghapus isi, menulis atau mengubah data yang ada dalam file. Kemudian mode ini akan menghapus file sebelumnya, jadi akan dihapus. Kemudian untuk A, append mode, dimana untuk menambahkan data pada file. Kalau R+ untuk membaca serta menulis data. Sedangkan kalau A+, append or read atau untuk membaca dan menambahkan data. Itu mungkin ini nanti bisa dibaca-baca lagi pada halaman 3, modul halaman 3. Misalnya membaca file pada Python. Terdapat 3 fungsi dalam membuat pada file Python ini, yaitu kita dapat menggunakan read, readline, dan readlines. Nah, bedanya apa? Ini ada contohnya. Misal kita membuat ini, kemudian ini R, encoding ini. Nah, kemudian kita ini print read 5, print readline sama print readlines. Nah, ini nanti hasilnya kan seperti ini. Fungsi read pada baris kedua akan menampilkan 5 karakter pertama pada file ini, txt ini yang sudah kita pilih. Sedangkan pada yang readlines akan ini. Sedangkan fungsi readline akan membaca baris pertama pada file test. Baris. Jadi kalau readline berarti itu baris yang ada pada file.
Sedangkan untuk readline akan membaca semua baris yang ada pada file tersebut. Kalau ini kan kita membuat berupa file txt kan. Nah, dalam itu kan mungkin kita bisa membuat paragraf. Kita memasukkan kata-kata atau paragraf atau cerita, sebuah cerita. Nah, kalau kita menggunakan memanggil fungsi read, itu hanya akan membaca karakternya berapa. Misal 5, ini nanti akan 5 karakter pertama yang akan dibaca. Sedangkan jika tidak ada parameternya, akan menampilkan isi semua file. Kalau readline itu akan membaca baris pertama, jadi satu baris. Sedangkan readline akan membaca semua baris, jadi akan terbaca semua. Kalau misal ada satu paragraf, jadi satu paragraf itu akan terbaca semua. Selanjutnya, menulis file pada Python. Ini di sini kita harus membuka file dalam mode override W, main atau eksklusif atau lambangnya simbolnya X. Dalam menggunakan W ini kita harus hati-hati karena pada mode ini akan menghapus semua isi file sebelumnya. Nah, ini misal kita membuka ini file test.txt. Nah, kita bisa memasukkan ke dalam file test ini berupa kata-kata ataupun data. Nah, misal di sini kita memasukkan hello world. Kita mengetikkan saja, membuat coding f.write, kemudian dalam kurungnya kata-kata yang ingin kita masukkan. Sudah, itu aja. Jangan lupa dikasih ininya tanda petik. Untuk /n ini itu enter, tandanya enter ya, enter. Nah gitu. Nah jadi nanti di sini pada baris pertama akan mengisi dengan hello world. Kemudian karena di baris ketiga kita memasukkan hello Python, nah maka kan ini sudah di enter di sini. Jadi pada baris kedua di file test.txt nanti akan ada hello Python. Itu. Jadi untuk memasukkan, kita bisa mengisi data ke dalam file tersebut dengan fungsi write ini. Selanjutnya menutup file. Nah, ketika kita sudah membuka file tadi, open, kemudian kita bisa mengisi dengan F write ini, kemudian kita close, kita tutup. Itu cuma seperti itu aja sih, itu ditutup sehingga tidak bisa dimasukkan lagi gitu. Nah, udah, ini langsung aja kegiatan praktikum. Mungkin sekalian aja ini karena kabarin video kan ya. Ini tadi aku udah buat, mungkin sekalian tak jelasin di sini kegiatan 1. Nah, sini kan ada ini. Coba. Nah, di sini kan pada baris pertama fileku open buah.txt. Nah, ini kalau di dalam PC kita belum ada file bernama buah.txt ini, maka nanti secara otomatis akan membuat ke dalam folder yang kita ini coding ini kita coding pada folder apa. Nah, maka akan masuk ke dalam situ. Contohnya ini berarti nanti buah.txt ini akan ini ketika di run, kita taran ini ya, di kanan atas ini kita taran. Nah, maka akan muncul ini apel, mangga, jambu. Nah, karena di sini kita ngeprint apa yang ada di file tersebut. Nah, ini akan muncul di sini. Coba misal ini tak hapus dulu ya, tak hapus, delete. Nah, ini kan nggak ada nih, di sini udah nggak ada. Nah, kalau kita run nanti akan secara otomatis terbuat sendiri, akan membuat file tersebut sendiri kan. Nah, ini muncul ini. Nah, ketika kita buka, nah nanti isinya ini baris pertama ada apel, kedua mangga, ketiga jambu. Nah, kenapa begitu? Ya sesuai ini. Di sini kan kita membuat file nama buah.txt. Kemudian di baris kedua ini kita mengisikan file tersebut dengan
string apel ini, kemudian kita enter dengan backslash n ini, itu enter. Nah, enter, kemudian kita memasukkan lagi menggunakan fungsi write mangga, kemudian ini baru lagi jambu, baru kita tutup. Nah, terus kita membuat ini apa, variabel ini memiliki nilai itu untuk membuka file yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian kita print di sini, pakai fungsi print agar menampilkan di terminal bawah ini. Nah, seperti itu. Kegiatan 1 seperti itu. Lanjut aja, langsung ke kegiatan 2 ya. Kegiatan 2 ini kita tak buat. Ini juga sama. Sini kan ini membuat jurusan .txt kan. Mungkin di sini nanti akan mungkin ini tak hapus dulu. Sama kayak tadi. Nanti bakal muncul terbuat sendiri secara otomatis. Kalaupun nggak dihapus dulu ya nggak masalah, tetap ada. Tapi nggak ada yang berubah. Saran. Nah, ini muncul lagi di sini. Nah, di kegiatan kedua ini kan ada ini, kita membuka jurusan .txt dengan mode write. Jadi kita bisa mengubah isi dari file tersebut. Nih, write berarti apapun, kalau ininya modenya W, ya berarti data yang sebelumnya akan dihapus. Jadi data yang baru. Jadi kan ini sama aja nanti buat yang baru, jadinya masih kosongan. Kemudian kita pada baris kedua ini kita memasukkan data biologi, kemudian baris kedua ada PGSD, baris ketiga PTI. Nah, kemudian ini kita tutup sehingga sudah tidak bisa memasukkan lagi. Kalau mau memasukkan kita harus open dulu. Nah, itu dengan di sini baris ketujuh kita with open Zeus ini SF. Jadi baris kode ini open jurusan membuka file tadi itu kita persingkat menggunakan F. Kita deklarasikan dulu di sini. Setelah itu di sini kan sudah, berarti kita tinggal pakai F aja gitu aja. Nah, jadi di sini kita tinggal F aja, kemudian titik write. Nah, kalau write itu untuk mengisikan ke dalam file, menambahkan. Nah, di sini kan kita menggunakan mode A+, sehingga data yang udah ada di baris 1 sampai 4 ini atau 2 sampai 4 ini, biologi, BGSD, PTI. Nah, itu jadi tidak akan kehapus. Jadi ini nanti akan menambahkan ke baris keempat pada file txt. Contohnya mungkin ini kita nggak usah pakai ini dulu deh. Ini kita ini dulu, ini kita run percobaan aja ya. Percobaan di sini kita buka jurusan. Nah, ini. Nah, kita udah masuk nih. Mungkin tak ini ada deh. Ini. Nah, ini jadi pada ini masuk ke dalam sini, biologi ini, juga PGSD ini, terus ini PTI. Nah, terus nah misalkan nih, misal kita ini deh, yang ini. Nah, ini coba kita run lagi. Nanti ini otomatis akan nambah di sini menggunakan mode A+ ini. Nah, coba kalau kita ini menggunakan modenya W, pasti nanti akan terubah semuanya. Coba kita run. Nah, ya kan ini jadi yang terbaru, yang jadi hanya ini aja. Yang sebelumnya sudah kita buat ini akan hilang karena modenya pakai W, pakai write. Seperti yang di modul tadi. W tadi di sini kan nih. Mode ini akan menghapus isi file sebelumnya. Nah, jadi akan terhapus. Nah, jadi
perlu diingat ini mode ini. Kalau W nanti data sebelumnya akan terhapus. Maka dari itu kita tadi menggunakan A+. Nah, ini sehingga data sebelumnya yang sudah kita buat pada baris kode 2 sampai 3 ini tidak terhapus. Nah, dan yang ini yang R kan tadi cuma read aja kan. Jadi kita bisa membacanya. Nah, jadi kita bisa menampilkan dengan fungsi print kepada terminal ini. Seperti itu. Kemudian lanjut ke kegiatan ketiga ya. Kegiatan ketiga di sini ini kita hapus dulu. Kita diawali dengan membuat variabel dengan nama fileco. Dengan kita membuat file bernama kereta.txt dengan mode write. Ini dengan kode W. Nah, sini kita seperti kayak tadi memasukkan data Pramakes, Joglo Semarkertos, Santaka. Nah, kemudian kita tutup. Dan kita mau membuat lagi dengan ini apa tadi? Jadi yang file sebelumnya, data di file sebelumnya tidak terhapus. Nah, di sini kita menggunakan menggunakan ini file name. Nah, di sini kan kita membuat variabel ini. Nah, kita memiliki fungsi .name ini di sini akan kalau kita run. Nah, file name-nya itu apa? Jadi file yang telah kita pilih di sini yang kita buka itu namanya apa? Itu fungsi ini dari ini. Jadi myFile.name itu akan menampilkan nama dari file kita. MyFile ini kan nama variabelnya. Nah, untuk mode ini menampilkan modenya di sini tertulis A+, kemudian encodingnya di sini CP1252 dan closed ini close akan menampilkan apakah file ini tertutup atau tidak. Closed terus di sini dijawabnya false. Apakah tutup? False, berarti belum ditutup file kita. Nah, kemudian pada baris kode baris ke-11 ini kita tutup. Dan kemudian kita cek lagi, ternyata true, berarti memang benar tadi belum ditutup. Seperti itu untuk kegiatan 3. Nah, udah. Untuk kegiatan mungkin itu, jangan lupa ini nanti selanjutnya ada tugas ini jangan lupa dikerjakan. Ini membuat invoice. Nah, ini ya. Nah, kalau masih bingung mungkin bisa tanya aja di grup atau PC nggak apa atau enggak cari YouTube banyak banget ini. Kalau mau cari-cari yang mirip-mirip atau mungkin yang sama kayaknya malah ada. Ya udah mungkin itu saja materi bab 8 yaitu operasi file pada Python. Cukup sekian, saya akhiri. Bila saya ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat video.